Shalom Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa kebaikan Tuhan. Kita kembali dipertemukan di Rabu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saya dan saudara. Mari kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Dengan tiada hentinya Tuhan, kami terus datang kepadamu karena kami tahu Engkaulah jawaban terbaik bagi kami manusia yang Engkau tempatkan di muka bumi ini. Tanpa Engkau, kami bukanlah siapa-siapa. Kami tidak berarti apapun. Karena itu Tuhan, mari Engkau terus ada bagi kami, khususnya di pagi ini. Ketika kami akan menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Berfirmanlah untuk kami ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah itu untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka ke sana. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ." Saudaraku,
Tema renungan kita di Rabu pagi ini dapat kita lihat di SBU tertulis demikian, menerima satu sama lain. Menerima satu sama lain, saudaraku, saya pikir ini sesuatu yang tidak mudah. Kita harus jujur katakan demikian. Istilah kata anak muda kalau tidak level, sulit bagi kita untuk bergaul akrab dengannya. Karena dipahami kita memiliki perbedaan yang begitu mencolok, sangat kelihatan sekali, baik dari tingkat intelektual, mungkin karena kita pintar dia bodoh, atau dari tingkat kekuatan ekonomi, kita kaya dia miskin, atau mungkin dari bentuk fisik, kita memiliki kelengkapan organ tubuh, dia tidak memiliki kaki atau tangan, dan masih banyak lagi alasan yang kemudian memicu kita untuk tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Nah, saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku, karena ketika kita berbicara Tuhan yang berfirman kepada kita, maka tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerimanya, karena firman itu hidup, atau dia kehidupan kita, dia jalan keselamatan bagi kita. Jadi kalau kita mau hidup, kalau kita mau selamat, kita harus mendengarkan firman Allah, kita harus menerimanya, dan kita harus memberlakukannya. Artinya kita harus bisa menahan ego kita. Dalam bahasa rohani dibilang penyangkalan diri. Kita harus bisa menanggalkan segala kebiasaan kita, keinginan kita. Kita konsentrasikan hidup kita pada keinginan Allah. Ini tidak bisa ditolak, saudaraku. Karena kalau kita menolak Allah, firman Tuhan katakan, kalau engkau menolak aku di hadapan sesamamu, maka di hadapan Bapakku aku juga menolak engkau. Salah satu penolakan Allah di hadapan sesama adalah ketika kita tidak menghargai orang lain, ketika kita tidak mampu menerima orang lain dalam hidup kita. Kenapa? Khotbah kita minggu yang lalu berbicara kalau manusia itu gambar Allah. Jadi kalau kita tolak manusia atau sesama kita, berarti kita tolak Allah. Sederhana sekali. Kadang-kala kita tidak berpikir, saudaraku, kalau kita menyakiti sesama kita, yang kita sakiti itu Allah. Karena orang itu adalah gambar Allah. Mau hidungnya tidak terlalu tinggi, mau dia punya kaki atau tidak, tetap dia gambar Allah yang harus kita terima kehadirannya, kita dukung, kita sayangi. Ini yang diarahkan di dalam tema khotbah kita, menerima satu sama lain. Dan itu disampaikan juga kepada Petrus di dalam bacaan kita, saudaraku. Ayat 19 sampai 23. Ketika Petrus telah menyatakan kesediaannya bergaul akrab dengan Tuhan, setelah dia berdoa, dia mendapatkan hikmat dari Allah, petunjuk dari Allah. Dia akan bertemu dengan 3 orang yang sudah menantinya di luar. Sebagai manusia, mungkin saat itu Petrus bertanya, siapa mereka? Saya tidak mengenal mereka. Apa kepentingan mereka dengan saya? Kenapa mereka mencari saya? Begitu banyak pertanyaan yang dimunculkan. Tapi di sini Tuhan berkata apa, saudaraku? Mari kita baca dari ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah,
ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jadi Roh mengingatkan Petrus untuk menjumpai orang itu, walaupun Petrus tidak mengenal orang itu, seperti apa latar belakangnya, seperti apa keadaan ekonominya, seperti apa status sosialnya. Roh Allah menyampaikan kepada Petrus, pergi jumpai orang-orang itu. Kenapa? Kita lihat dalam bacaan selanjutnya. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatanganmu? Kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyertaan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan. Luar biasa saudaraku. Ternyata dari 3 orang ini atau lewat 3 orang ini, Petrus mendapatkan penghormatan dari seorang yang sangat terkenal baik dan hidup kudus. Orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yaitu Kornelius. Bukankah ini sesuatu yang baik saudaraku? Saya pikir kita perlu belajar dari kisah bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Apa yang perlu kita pelajari di sana saudaraku? Kerap kali biasa begini. Ya. Kalau orang datang mencari kita, entah orang itu kita sudah kenal atau tidak. Apalagi kalau orang itu mungkin selalu menyusahkan kita, baru kita dengar suaranya memanggil nama kita di balik pintu yang tertutup di rumah kita, kita sudah sampaikan kepada anak atau bibi di rumah, katakan begitu, bilang bapak atau ibu tidak ada di rumah, padahal mereka ada. Mungkin saja karena mereka tidak mau terganggu dan seterusnya. Ya. Sulit bagi kita untuk membukakan pintu lalu menerimanya dan mendengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kita. Yang pasti ketika dia datang di rumah kita, dia punya tujuan, dia punya sesuatu yang ingin disampaikan. Ya. Bisakah kita bayangkan saudaraku, kalau orang yang mungkin menurut kita tadinya suka menyusahkan kita, tapi ternyata dia datang bawa berita yang besar bagi kita. Lalu kemudian hanya karena kita menolaknya, karena kita curigaisan lebih dulu kepada orang itu, lalu kita kehilangan sesuatu yang besar yang ingin disampaikan kepada kita karena kita tidak mau menemuinya. Misalkan dia bilang, Bapak mendapatkan hadiah, atau Bapak mendapatkan rezeki dan seterusnya. Tidak selamanya orang menyusahkan kita saudaraku. Ada sesuatu yang bisa dia bawa untuk kita. Jadi bukakan pintu. Terima dia dulu. Duduk mendengarkan apa yang akan dia katakan. Kalau toh ternyata kita tidak bisa membantunya setelah dia menyampaikan keluh kesahnya, katakan dengan jujur, saya minta maaf untuk kali ini saya tidak bisa membantu. Tapi kita sudah menerima dia. Karena bisa saja Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang itu mewakili Tuhan. Tuhan melihat keadaan kita. Dan Tuhan menyuruh orang itu pergi ke keluarga ini. Dia punya sesuatu. Mudah-mudahan dia mau memberikan kepadamu. Saya utus kamu ke sana. Jadi dia datang dengan wajah Tuhan, walaupun mungkin untuk pinjam uang dan seterusnya. Kita tidak bisa mengintervensi seseorang, kita nggak bisa menginterpretasikan Tuhan dengan cara kita. Oh, dia harus datang dengan wajah yang baik, yang hanya datang kasih uang dan seterusnya, bukan datang merugikan dan seterusnya. Kita nggak punya kuasa untuk itu. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi juga tentang makanan yang akan dimakan oleh Petrus.
Petrus katakan di sana, tidak Tuhan, aku tidak mau makan. Aku tidak pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak pernah aku tahu. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang ditetapkan oleh Allah halal, jangan kau katakan haram. Artinya kita tidak punya kuasa untuk intervensi Tuhan. Saya pikir jelas dalam bacaan kita tadi, saudaraku, ya. Di ayat 14 dikatakan begini. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kita tidak punya kuasa untuk mengatakan ini dan itu. Sepanjang Tuhan bilang itu baik, lakukan. Ya. Saya pikir ini baik, saudaraku. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20, kita lihat Wahyu 3 ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan demikian, saudaraku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau ada orang yang ketuk pintu, mari kita aminkan itu suara Tuhan. Kalau pada akhirnya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang dia butuhkan, katakan dengan jujur. Tapi kalau bisa, berikan dengan tulus. Tuhan memperhitungkan, saudaraku. Bayangkan Tuhan bilang di sini, kalau kita melakukan itu, dia akan duduk makan bersama-sama dengan kita. Bisa nggak kita bayangkan, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau Tuhan duduk makan bersama-sama dengan kita, siapa kita? Tapi Tuhan mau duduk makan bersama-sama dengan kita. Itu berarti kita berharga bagi Tuhan. Jangan tolak siapapun. Dengarkan dulu apa yang ingin disampaikannya. Biarkan kita menerimanya. Lalu kemudian kita katakan, kalau memang kita tidak bisa membantunya, kita katakan tidak. Dan bagi orang yang kemudian disampaikan juga bahwa kita tidak bisa membantunya, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami orang yang lain yang mungkin menurut Tuhan bisa membantu kami. Tuhan pun akan tunjukkan. Jadi semua kita harus berbicara kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tunjukkan. Yang penting kita memintanya bukan semata-mata karena kita membutuhkan sesuatu. Tapi karena kita percaya kepada Allah. Itu saudaraku. Jadi kita meminta kepada Tuhan karena kita percaya kepada Allah. Supaya kita tidak hanya selalu cari Tuhan kalau kita butuh saja. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, di saat kita kurang ataupun kita berkelebihan, kita tetap sembah Dia, kita tetap andalkan Dia. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangati diri, terus bersedia menjadi bagian yang baik untuk sesama, terlebih lagi untuk Tuhan. Maka percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami di pagi hari ini lewat firman-Mu. Biarlah firman ini terus menghidupkan kami, terlebih iman kami, agar dengannya Tuhan, kami akan selalu memperlakukan apa yang baik dalam hidup kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuntun sertai kami sepanjang hari ini, sehatkan tubuh kami, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami, cerdaskan, pintarkan pikiran kami. Agar dengan semuanya itu kami selalu memperlakukan kehidupan yang baik dan yang benar seturut dan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.